Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat setia pendengar firman lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah Life After Death. Life After Death. Kehidupan di balik kematian. Firman Tuhan diambil dari satu bagian saja, yaitu dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari jemaat kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja. Mengurapi hamba-Mu ini, boleh menguraikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami rindu Tuhan Yesus. Iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Kami rindu Tuhan, hati dan pikiran kami diperbaharui oleh firman Tuhan. Kami duduk diam, Tuhan Yesus berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara sekalian, apa kabar? Senang bisa kembali bertemu dengan jemaat sekalian. Tema kita hari ini adalah Life After Death. Kehidupan di balik kematian. Adakah kehidupan di balik kematian? Ini pertanyaan penting, jemaat sekalian. Saudara-saudaraku, firman yang kita baca dari satu perikop saja. Dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Nanti kita akan uraikan ayat itu. Saudaraku, saya direct kepada illustration. Perhatikan jemaat sekalian. Setiap kali kita pergi menghadiri ulang tahun teman, atau ulang tahun anak kita, atau kita melayat orang yang meninggal, kita melakukan dua hal itu, saudaraku. Yang pertama-tama kita datang ke tempat-tempat seperti itu, yang menjadi concern kita apa? Saudara sekalian, coba pikir. Ulang tahun maupun kematian, waktu kita datang, yang menjadi concern kita itu apa? Time, waktu. Ulang tahun keberapa? Kita tanya, saudaraku. Meninggalnya di usia berapa ya? Nah, itu. Is it right? Concern kita pasti tentang time. Anak lahir juga begitu. Kapan lahirnya? Tanggal berapa? Jam berapa? Juga masalah time. Manusia itu hidup di dalam waktu. Ini menjadi suatu fakta sejarah yang sedang kita jalani. Oleh sebab itu, jemaat sekalian, sifat gerakan waktu itu harus kita pahami. Sifat gerakan waktu itu tidak dalam bentuk circle, lingkaran. Tidak pernah.
Jadi kalau sudah remaja, pemuda, menikah, sebaya, dan hari tua. Dan tidak mungkin dari hari tua balik kembali ke jadi remaja. Itu namanya waktu yang dalam bentuk circle. Itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin. Seorang yang sudah tua, sudah nenek-nenek, gak mungkin bisa menjadi remaja lagi. Yang ada adalah seorang nenek-nenek, dia ingin merasa remaja. Maka dia pakai rok pendek, rambut disemir, umur 70, pakai rok pendek, rambut disemir, jalan-jalan ke mall, masuk angin bos. Karena bukan zaman dia. Jadi waktu sifat gerakannya tidak pernah dalam bentuk circle. Yang kedua, sifat gerakan waktu itu juga tidak pernah dalam bentuk terputus-putus. Gak pernah. Waktu itu selalu berkesinambungan. Oleh sebab itu, sifat gerakan waktu itu adalah dalam bentuk linear, garis lurus. Dari satu titik ke satu titik, dari satu titik ke satu titik, sampai titik akhir. Itu loh sifat gerakan waktu itu. Jadi saudara sekalian, memahami sifat gerakan waktu itu sampai kapan, fakta konkret, contoh konkretnya adalah ketika terjadi kematian pada manusia. Itu jelas kita tahu. Oh, umurnya segini gitu. Itu berhenti sampai titik itu berhenti. Garis lurus berhenti sampai di situ. Saudara-saudaraku sekalian, 2 hari yang lalu saya melayani cici kandung saya karena mengalami stroke dan meninggal. Meninggal pada usia 66 tahun. Titik waktu yang Tuhan berikan kepada dia itu berhenti di titik usia 66. Itu. Nah, saudaraku, waktu kita memahami time seperti ini, baru kita menyadari betapa pentingnya waktu yang kita jalani. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan berikutnya, kalau demikian itu, berarti waktu itu, umur manusia itu ada di tangan siapa? Jelas sekali jawabannya. Umur manusia ada di tangan Tuhan. Ada di tangan Tuhan. Kalau umur manusia ada di tangan Tuhan, tetap menjadi suatu rahasia bagi kita, saudaraku. Berarti besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Oh pasti. Besok kita tidak tahu apa yang terjadi, saudaraku. Karena usia itu di tangan Tuhan masih menjadi misterinya Tuhan. We don't know about tomorrow. Ini penting. Perhatikan prinsip ini, jemaat sekalian. Karena kita tidak tahu masa depan, kita tidak tahu tomorrow, saudaraku. Yang kita tahu today, maka lakukanlah yang paling maksimal untuk yang today. Itu baru good namanya dalam kehidupan ini. Ada loh, Mazmur 139, ajar kami menghitung hari-hari kami. Mazmur 90, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Besok kita tidak tahu, yang kita tahu hari ini punya. Lakukanlah hari ini dengan maksimal. Karena kita tidak tahu, mungkin besok bukan waktunya kita. Tomorrow is not yours. Besok waktu kita sudah habis. Sekalipun besok waktu kita habis, today saya sudah maksimal. Itu tidak ada penyesalan. Seandainya hari ini aku sudah maksimal, besok masih menjadi waktu saya, lakukan maksimal itu 2 kali lipat. Itu namanya heavy duty man. Manusia pekerja keras, saudaraku. Ini prinsip hidup. Ini bijaksana hidup, saudaraku. Karena kita tidak tahu besok, kerjakanlah hari ini dengan sungguh-sungguh. Supaya hidup ini bergairah, saudaraku. Jangan ada orang yang karena tidak tahu hari besok, hari ini dia pura-pura tidak tahu juga. Pelanga, pelongo. Itu bahaya, saudaraku. Saudara pernah lihat ayam di kandang ayam itu? Pernah lihat nggak ada ayam yang sehat, ada yang sakit? Cara melihatnya gimana? Kalau ayam yang sehat, itu gerakannya lincah, saudaraku. Lincah, matanya hidup itu. Kalau ada beberapa ayam yang pelanga, pelongo, bengong, mulutnya terbuka, bentar lagi mati itu ayam. Nah, orang yang udah tidak tahu tomorrow, nggak ngerti, tapi today, pelanga, pelongo, nasibnya kayak ayam nanti, saudara sekalian. Jadi hidup ini suatu bijaksana untuk hidup tekun dalam Tuhan. Karena we don't know tomorrow. Oke, saudaraku. Oke, kita lanjut. Karena usia itu di tangan Tuhan, saudaraku. Usia itu di tangan Tuhan. Ya. Step berikutnya adalah
Cara matinya manusia itu 1001 macam cara. Jemaat sekalian, 1001 macam cara. Coba lihat fakta hidup. Ada yang meninggal pada masalah kecelakaan. Ada yang meninggal karena sakit. 2 hari lalu cici saya meninggal karena stroke, saudaraku. Karena stroke. Ada yang meninggal karena hari tua, nggak sakit. Duduk, tiba-tiba sudah nggak ada. Ada juga orang yang meninggal karena terlalu tegang. Ada loh, saudaraku. Dia nonton sepak bola, tegang banget, saudaraku. Kalah lagi, jantungnya mati. Ada juga orang yang meninggal dalam kebahagiaan, die in happiness. Apa itu, Pak? Menang lotre dia, terlalu bahagia, hatinya tak sanggup menerima kebahagiaan itu, jantungnya kena serangan jantung, dia mati, saudaraku, mati dalam kebahagiaan. Jadi saudara-saudara sekalian, usia di tangan Tuhan, cara matinya manusia itu 1001 macam cara. Waktu usia itu adalah di tangan Tuhan, still mystery of God. Nah, mystery of God itu tentang umur manusia itu, ketika disingkapkan, saudaraku, fakta yang ada adalah kematian manusia itu sendiri. Keluar dari situ kita baru bisa lihat. Gitu. Meninggalnya umur berapa? 66. Masih muda ya. Jemaat respon. Cici saya kemarin meninggal 2 hari lalu, jemaat respon. Oh, baru 66. Masih muda ya. Nggak sangka lu. 4 hari lalu masih ketemu. Masih gak ada apa, masih sehat. Kok sekarang jadi begini? Memang waktunya sudah selesai. 60 tahun. 66. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Karena itu Tuhan yang kasih, saudaraku. Masih muda ya, udah meninggal. Enggak juga. Ada yang meninggal lebih muda. Anak almarhum cici saya ini, namanya almarhum Rudi Sudarmono, meninggal umur 26. Lebih muda. Anak saya, 9 bulan di perut istri saya, 2 hari lagi melahirkan, terlilit tali ari, meninggal. Lebih muda. Tapi ada juga orang yang meninggal di usia 76, 86, 96, 106, saudaraku. Jadi dengan hikmat seperti ini, saudara-saudara sekalian, perhatikan. Yang muda, jangan merasa waktuku masih panjang. Belum tentu loh. Dan yang tua, jangan merasa waktuku sudah nggak ada. Belum tentu loh. Yang muda bisa aja duluan dipanggil Tuhan. Yang tua bisa aja belakangan, saudaraku. Jadi tomorrow we don't know. Tomorrow we don't know. Still become mystery of God. Oke? Ini penting kita pahami, saudara-saudara sekalian. Kalau kita pahami seperti ini, hidup kita kan lebih oke. Is it right? Kan lebih oke. Kalau hidup ini mulai bosan, uring-uringan, mulai nggak ada gairah kerja, mulai asal ada, ingat loh kontemplasinya. Duduk sebentar di Starbucks atau di kantor atau di rumah, kontemplasi yang 2 jam, 3 jam, atau yang 2 menit, 10 menit, saudaraku, ingat kontemplasinya. Mungkin besok bukan waktuku. Iya. Kalau hari ini saya tidak kerja sungguh-sungguh, besok suatu penyesalan akan tiba. Tuhan ajarku untuk mengerjakan yang terbaik pada hari ini. Saya selalu bersikap seperti dalam hidup saudaraku, termasuk dalam saya menyampaikan firman Tuhan. Waktu saya mau berkhotbah, saya berpikir, mungkin tomorrow bukan saya punya waktu. Maka saya ingin khotbah yang terbaik, yang paling bagus dengan semangat yang ada. Tapi kalau ternyata besok saya masih punya waktu, saya akan buat berkobar-kobar khotbah itu 2 kali lipat. Itu saudaraku. Itu heavy duty man. Jadi semangatnya terus menyala. Gak pernah mati rohnya. Gak berkobar-kobar rohnya, saudaraku. Itu loh hidup ini. Sebenarnya ini suatu bijaksana hidup. Tinggal kita apply dalam hidup kita. Nah, sekarang saya berhenti sampai sini dulu. Coba jemaat lihat dirimu masing-masing. Seperti itu engkau? Atau engkau adalah ayam yang pelangap-pelongo? Seperti itu engkau hidup? Kalau engkau seperti itu hidupnya, saudaraku, percayalah. Tuhan tidak akan membiarkan engkau sendirian. Tangan Tuhan selalu meneguhkan engkau menjalankan apa yang engkau mau menjadi suatu kenyataan berkat yang besar. Itu loh jemaat. Oke? Sekarang kita 1 step maju lagi. Hidup di dalam waktu. Udah jelas. Oke? Usia di tangan Tuhan. Oke? Cara mati manusia 1001 macam cara. Oke?
punya hikmat untuk memahami waktu sekarang dan mengerti waktu yang besok. Oke, udah. Nah, sekarang satu pertanyaan terakhir. Kalau sudah mati, manusia itu kemana? Life after death. Adakah kehidupan di balik kematian? Nah, jujur harus kita pahami, saudara sekalian. Manusia itu, ketika ia masih muda, dia tidak peduli akan pertanyaan itu. Apakah kehidupan di balik kematian? Dia nggak peduli. Karena masih mudanya itu membawa dia berpikir seperti itu. Tubuh masih sehat, everything is okay. Nggak pernah dia pikir ke situ. Tetapi kalau manusia itu mulai berumur 40 ke atas, badannya sudah mulai bersarang banyak penyakit. 40, 50, 60, 70, mulai ada stroke ringan, saudaraku. 25, umur 25 tahun, main bola, mandi hujan, fun, happy. Umur 50, nggak usah mandi hujan. Kena 2 tetes, pusing tuh kepala. Nah, dia mulai pahami hidup. Lama-lama dia mulai lihat badannya udah banyak kelemahan. Nah, dia mulai mikir, kalau badan ini udah rusak, kemana ya? Nah, itu kepekaan itu muncul. Manusia itu kepekaan itu muncul. Apalagi sudah 60, 65, kulitnya mulai berkisut, saudaraku. Dia mulai lebih tambah rasa. Kemana ya setelah kalau badan udah rusak? Aku kemana ya? Kalau dia cium dikit, bau tanah, itu dia lebih rasa itu loh. Ya, artinya dikit lagi masuk kubur dia. Kemana aku pergi? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu? Apakah ada kehidupan di balik kematian? Tidak ada orang yang bisa jawab itu kecuali Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, akan hidup kembali. Ciciku percaya itu tuh. Ciciku percaya itu. Saya ngajarin tuh saudaraku. Dia percaya betul. Nah, saudara sekarang perhatikan. Sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan mengatakan firman Tuhan yang kita baca tadi itu, Yohanes 14 itu. Aku pergi ke rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku menyediakan tempat bagimu. Dan aku datang kembali menjemput engkau. Dan membawa engkau pergi di tempat di mana aku ada. Engkau pun berada. Thomas tanya, murid Tuhan Yesus itu. Kami tidak tahu jalan ke situ. Bagaimana kami bisa ke sana? Yesus menjawab Thomas. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Gak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. Saudara-saudara sekalian, Yesus mengatakan dia jalan, dia kebenaran, dan dia hidup. Jemaat menyimak poin ini. Saudara, kalau bicara mengenai jalan ya, orang kalau mencari jalan itu selalu ke timur ya. Benar ya? Meditasi, samadhi, ke timur loh. Ke Gurun Gobi, ke Himalaya, ke tempat-tempat tertentu mereka bertapa, kan begitu kan? Orang kalau mencari kebenaran, ya, mengerti teori-teori, mengerti pengetahuan, sains, orang ke barat, saudaraku. Maka di barat, saudara akan menemukan banyak sekali discovery. Thomas Alva Edison, Albert Einstein, itu di sana semua, saudaraku. Teori mengalahkan teori. Tapi kalau saudara mau sama di lewat kebatinan, saudara ke timur. Tuhan berdiri di tengah-tengah dunia ini. Berkata kepada orang-orang yang ke timur itu untuk bermeditasi. Itu tidak akan temukan jalan itu. Tidak akan temukan. Yang ada akan mati di tengah jalan. Yesus berkata kepada orang-orang barat itu. Dunia barat itu. Yuk belajar kebenaran. Ya, yuk coba temukan banyak teori yang tidak pernah. Teori itu tidak pernah absolut kebenarannya. Akulah kebenaran. Kalau mau tahu jalan, akulah jalan. Kalau mau belajar kebenaran yang mutlak, akulah kebenaran, kata Tuhan Yesus. Ya. Dan Tuhan mengatakan satu lagi. Tadi sudah aku jalan, aku kebenaran. Satu lagi, aku hidup. Wose talu cendi seming. Apa itu hidup? Saudara sekalian, sesuatu rahasia yang paling hebat adalah ketika manusia bisa bangkit dari antara orang mati. Itu sesuatu yang spektakuler, saudara sekalian. Kekristenan itu bisa ditiru oleh siapapun, kecuali satu yang tidak bisa ditiru, yaitu bangkit dari antara orang mati. Yesus sebelum bangkit dari antara orang mati, sudah menyatakan bahwa ia akan disalib, mati, dan pada hari ketiga, dia akan bangkit dari antara orang mati. Sebelum dia bangkit, dia sudah menyatakan kematiannya dan kebangkitannya.
Itu loh saudaraku. Nah saudara sekalian, barang siapa yang bisa seperti Tuhan Yesus menyatakan kematiannya dan dibangkit pada hari ketiga, saudaraku, dia akan menyamai Tuhan Yesus. Misalnya saya. Saudara sekalian, hari Jumat nih ya, saya mati. Nanti Minggu saya bangkit. Kalau hari Minggu saya bangkit dari, benar-benar bangkit dari antara orang mati, saya sudah menyamai Tuhan Yesus. Tapi ternyata enggak tuh. Pada hari ketiga saya bukan bangkit. Busuk men, busuk. Diformalin sebentar lagi. Jadi saudara sekalian, cicikku yang 2 hari meninggal itu, dia sudah punya jalan itu. Dia percaya Tuhan Yesus, benar-benar percaya. Saya ngajarin saudaraku, jalan kebenaran dan hidup. Dia amin itu. Dia percaya betul. Nah sekarang cicik saya sudah meninggal. Rohnya kemana? Kembali ke Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengajar dia. Akulah jalan kebenaran hidup. You mau kembali kepada Bapa, percaya Tuhan Yesus. Roma 10 ayat 9. Dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan hati kita percaya bahwa Tuhan membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan, ya, menjadi warga negara surgawi, saudaraku. Engkaukah itu orangnya? Kadang-kadang, saudaraku, di tengah hiruk pikuk perjalanan rohani kita, di tengah hiruk pikuk pekerjaan, permasalahan yang kita hadapi, waktu saudara kontemplasi itu, bisa terbit suatu pemikiran. Saya mati masuk surga nggak ya? Ayo. Iya kan? Jemaat dengerin hari ini. Ada yang pesimis loh. Ada yang ragu-ragu loh. Ada yang merasa udah hilang kali keselamatan saya. Ada yang nggak tahu nih Pak. Hati-hati, ini kontemplasi. Jikalau engkau mengerti seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Thomas, I am the way, the truth, and the life. Saudara sudah dapat kunci itu, when you die, you go to heaven, saudaraku. Itu sudah pasti. Roma 10 ayat 9 itu mengatakan, mulutmu mengaku, hatimu percaya, Yesus adalah Tuhan, dan ia dibangkitkan pada hari ketiga, engkau pasti diselamatkan. Itu loh iman itu. Jadi di tengah kontemplasi, hidup pikunya kehidupan, kadang-kadang terbit seperti itu, lewat khotbah ini, bisa refresh your faith, refresh your mind, jemaat sekalian. Khotbah hari ini tidak panjang, tapi khotbah yang esensinya kuat, saudaraku. Khotbah yang menjadi inti daripada jantung Alkitab, saudara sekalian, tentang keselamatan yang kekal itu. Bawa khotbah ini pulang, jemaat sekalian. Kalau engkau masih ragu-ragu tentang kepercayaanmu, hari ini percaya Tuhan Yesus, seperti yang saya khotbahkan. Ya, cicit saya amat kuat, walaupun sudah almarhum, dia kuat sekali waktu masih hidup. Saya ajarin tuh, benar-benar dia percaya Tuhan Yesus. Begitu jemaat sekalian. Oke, coba lihat dirimu. Ragu nggak engkau? Kalau engkau mengatakan, Pak, aku pasti Pak, good. Kalau engkau mengatakan, nggak tahu nih Pak, perbaharui imanmu lewat khotbah hari ini. Jangan percaya yang diajarkan orang lain. Dengar apa yang saya khotbahkan. Yesus memberikan suatu konfirmasi. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan kembali ke rumah Bapa. Itu konfirmasi Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus konfirmasi kepada penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus itu. Penjahat itu mengatakan, Yesus, jikalau suatu hari engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Yesus langsung konfirmasi. Bukan suatu hari, but today, hari ini juga, engkau bersama-sama aku di Firdaus. Suatu konfirmasi, saudaraku. Karena penjahat ini beriman. Penjahat ini mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Penjahat ini percaya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Coba perhatikan masing-masing, saudara. Saya ingin sekali khotbah hari ini. Khotbah yang klasik tapi memperbarui iman, meneguhkan iman, juga membawa umat yang masih goyang imannya percaya sungguh, dan saudara-saudara yang belum percaya simpatisan, percayalah Yesus sebagai juru selamat pada hari ini, maka engkau akan diselamatkan. Oke, jemaat, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara sekalian, perhatikan hidupmu masing-masing. Perhatikan. Sudahkah engkau menggunakan waktumu dengan baik? Karena waktumu tidak banyak. Waktumu sifat jalannya garis lurus. Suatu hari akan sampai titik akhir. Umur berapa engkau sekarang? Besok kamu tidak tahu apa yang terjadi. Jikalau besok kamu tidak tahu apa yang terjadi,
Hari ini lakukanlah paling maksimal apa yang kamu bisa. Jangan besok kamu tidak tahu, hari ini kamu pura-pura tidak tahu. Kau tidak menjadi siapa-siapa, akan menjadi sampah masyarakat. Rabis. Perhatikan hidupmu, jemaat sekalian. Perhatikan. Oke? Dan bagaimana dengan imanmu pada Tuhan Yesus? Sungguhkah engkau percaya? Kalau engkau sungguh percaya, kau doa dalam hati sekarang. Yes, Tuhan. Khotbah hari ini aku imani. Aku warga negara sorgawi. Aku milik Tuhan seutuhnya. Karena Tuhan sudah mati buat aku orang berdosa. Maka engkau diselamatkan. Jangan pernah sedikit pun kamu ragu akan hal ini. Oke jemaat, doa masing-masing. Mungkin engkau yang sudah sangat tua bergumul akan hal ini. Engkau yang masih simpatisan antara yes or no sampai saat ini. Selesaikan pertimbangan itu. Perhatikan bagaimana engkau hidup. Maksimalkan waktu-waktu yang Tuhan beri. Suruh Tuhan ajar engkau menghitung hari-harimu sedemikian sehingga engkau beroleh hati yang bijaksana. Manusia itu seperti rumput berkembang tumbuh di waktu pagi, di waktu petang lisut dan layu. Jikalau manusia itu kuat 70 tahun, kalau ada anugerah 80 tahun. Biar kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Jalankan hari-harimu dengan tekun. Minta Tuhan ajarmu menghitung hari-harimu dengan bijaksana. Tuhan Yesus, inilah setiap kami yang kepala kami tertunduk. Urapi kami Tuhan dengan firman-Mu. Roh-Mu bekerja dalam setiap hati kami. Ada suatu peneguhan iman. Ada suatu kekuatan yang datang dari Tuhan. Untuk hidup maksimal dengan waktu yang Tuhan beri. Siapapun kami, orang muda, orang sebaya maupun orang tua, jikalau kami masih hidup, ada waktu yang Tuhan sediakan kepada kami. Karena kami percaya, usia itu, umur manusia itu ada di tangan Tuhan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk umat-Mu. Letakkan tangan-Mu di kepala jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Teguhkan pekerjaan mereka ya Tuhan. Mantapkan langkah mereka mengiringi Engkau dengan waktu yang Tuhan beri. Dan biarlah berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atasmu. Yesus Kristus gembala yang baik pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus menyertai engkau. Mengajar engkau tentang kitab suci. Hidup seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Yesus datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.